Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, berbuah melalui pekerjaan. Ayat intinya saya ambil dari Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja, baik itu di bidang konvensional atau sekuler, maupun dalam bidang pekerjaan kerohanian atau pelayanan. Mana yang lebih penting? Kedua-duanya sama pentingnya di mata Tuhan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Kita boleh baca Alkitab kita, Titus 3 ayat 14. Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi diri sendiri dan keluarga, dengan bekerja kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mustahil kita bisa memberikan atau berbagi dengan sesama bila kita tidak bekerja atau tidak berpenghasilan. Selain itu juga harus bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Tidak harus menjadi full timer di ladang Tuhan, tetapi kita dapat mendukung pekerjaan Tuhan dengan berkat yang telah kita terima darinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeliharanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3:9-10. Jika saudara ingin menjadi orang Kristen yang diberkati dan berbuah, kuncinya adalah bekerja dan lakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Bukankah masih ada orang Kristen yang mengharapkan berkat dari Tuhan, sementara ia sendiri tidak mau melakukan sesuatu? Ada tertulis, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanamanmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ulangan 28 ayat 12. Kata segala pekerjaanmu mengandung arti ada sesuatu yang kita kerjakan. Jadi dimanapun kita bekerja, bekerjalah dengan semangat dan sepenuh hati. Taruhlah minat yang besar terhadap pekerjaan kita, dan jadilah pekerja yang taat di segala situasi dan setiap waktu. Seringkali kita menjadikan pekerjaan itu sebagai beban, sehingga kita tidak menyukainya, bosan dan jenuh. Bekerja pun menjadi sangat lambat. Bagaimana kita bisa diberkati jika demikian? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Pengkhotbah 8 ayat 9. Karena setiap orang percaya seharusnya menjadi teladan dimanapun mereka berada.
tak terkecuali di dunia bekerja. Apapun profesi kita, kita harus menjadi pribadi yang berbeda. Sebab standar utama dalam bekerja adalah bekerja seperti untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Bila kita menyadari bahwa melalui pekerjaan yang kita lakukan, kita sedang bekerja untuk Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepada Tuhan, kita tidak akan sembrono dan asal-asalan dalam bekerja. Sebaliknya, kita akan bekerja dengan segenap hati dan sebaik mungkin. Sebagai orang Kristen, apapun tugas yang dipercayakan kepada kita, harus kita kerjakan dengan setia dan taat. Taat berarti bekerja sesuai dengan aturan dan jujur, penuh tanggung jawab dan tidak bermalas-malasan. Jangan sampai kita bekerja sungguh-sungguh hanya saat ada bos atau pimpinan saja. Ada atau tidak ada bos di tempat, kita harus bekerja sebaik mungkin. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudaraku, ingatlah, Tuhan selalu memperhatikan apa yang kita kerjakan dan Ia akan memperhitungkan semuanya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 24. Karena itu kita harus bertekad menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh atasan kita. Jangan suka menunda-nunda waktu. Apa yang bisa dikerjakan saat ini, kerjakanlah dengan segera. Jangan tunggu sampai esok. Tidak sedikit pula orang yang bekerja dengan mengomel alias bersungut-sungut sebagai tanda bahwa ia melakukan pekerjaan tersebut dengan setengah hati atau terpaksa. Bisa dipastikan, seseorang bekerja dengan setengah hati atau terpaksa, hasil kerjanya juga tidak akan maksimal. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 4 ayat 2 dan 14. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh seperti mengerjakan untuk Tuhan, dan kita berbuah melalui pekerjaan kita. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like, share, dan berbagi melalui super thanks yang ada di YouTube. Berapapun yang saudara berikan, semoga boleh menjadi berkat dalam penginjilan ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami agar kami berbuah melalui pekerjaan kami. Apapun pekerjaan kami, apapun profesi kami, biarlah kami bekerja seperti untuk Tuhan, tapi bukan untuk manusia, sehingga pekerjaan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh dan hasilnya akan memuaskan. Bantu kami Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami. Lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.